Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Zatilak Marinas dengan NIM 21108520043. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Diplomasi Komersial Indonesia dalam Mengatasi Hambatan Non-Tarif Ekspor Biji Pala ke Uni Eropa periode 2018-2024. Penelitian ini dilatar belakangi oleh posisi strategis Indonesia sebagai Mother of Spices, di mana Indonesia menguasai sekitar 75% pangsa pasar pala global. Uni Eropa adalah pasar terbesar kedua bagi Indonesia. Namun, ekspor biji pala ke kawasan tersebut tidak selalu berjalan mulus. Masalah utamanya adalah regulasi keamanan pangan Uni Eropa yang sangat ketat, khususnya terkait batas maksimum residu mikotoksin, khususnya aflatoksin dan aflatoksin B1. Perbedaan standar ini mengakibatkan produk pala yang sudah lolos SNI belum tentu memenuhi standar Uni Eropa. Akibatnya terjadi banyak penolakan, yaitu data RASFF atau Rapid Alert System for Food and Feed mencatat adanya 23 notifikasi penolakan pada periode 2018 hingga 2022. Bahkan sejak 2016, Uni Eropa memberlakukan special conditions, yaitu regulasi tahun 2016 nomor 24 yang mewajibkan pemeriksaan ekstra ketat bagi pala Indonesia. Ini menyebabkan kerugian ekspor dan ancaman terhadap akses pasar. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berangkat dari meningkatnya hambatan non-tarif berupa standar aflatoksin Uni Eropa yang berdampak pada ekspor pala Indonesia, melalui notifikasi RASFF dan resiko penolakan produk. Oleh karena itu, skripsi ini menganalisis bagaimana pemerintah Indonesia merespon tantangan tersebut melalui diplomasi komersial, khususnya melalui koordinasi kebijakan domestik dan kerjasama teknis dengan Uni Eropa pada periode 2018-2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia menggunakan kacamata hubungan internasional. Dalam penelitian ini, konsep yang digunakan adalah diplomasi komersial untuk menganalisis respon pemerintah Indonesia terhadap hambatan non-tarif Uni Eropa pada ekspor pala. Diplomasi komersial dipahami sebagai upaya negara dalam melindungi dan memajukan kepentingan ekonomi nasional melalui kombinasi kebijakan domestik dan interaksi eksternal. Untuk mengkaji fenomena ini, saya menggunakan model analisis input, throughput, output atau ITO dari Rivers dan Rewell, di mana input adalah apa yang mendorong dan membentuk diplomasi ini, yang dibagi menjadi dua, yaitu drivers adalah pendorong dan shapers, yaitu modal dasar atau sumber daya. Selanjutnya adalah throughput atau aktivitas diplomasinya yang dibagi menjadi 4 macam, yaitu network activities, intelligence, image campaign, dan support business. Dan yang terakhir adalah output, yaitu hasil ekonomi dan politik yang dicapai. Dalam penelitian ini, tahap input melihat tekanan eksternal berupa regulasi aflatoksin Uni Eropa dan notifikasi RASFF, serta kepentingan Indonesia dalam menjaga akses pasar ekspor pala. Dan di tahap throughput menggambarkan proses diplomasi komersial melalui upaya yang dilakukan pemerintah secara domestik dan internasional, termasuk koordinasi antar lembaga, perumusan kebijakan teknis, serta kerjasama dan dialog dengan Uni Eropa dalam rangka menjaga hubungan kerjasama perdagangan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Selanjutnya, tahap output mengukur manfaat atau benefit dari diplomasi komersial yang diperoleh baik oleh negara, perusahaan, maupun masyarakat. Di tingkat kebijakan nasional, output memiliki manfaat politik dan manfaat ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research, yang dikutip dari data sekunder seperti dokumen pemerintah, laporan instansi terkait, dan jurnal yang relevan. Batasan waktu penelitian bagi untuk penelitian ini adalah 2018 hingga 2024, yang merefleksikan periode respon intensif Indonesia terhadap regulasi Uni Eropa. Data sekunder yang sebelumnya telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldanha,
yang merumuskan proses analisis data kualitatif dengan alur kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu dinamika ekspor dan hambatan non-tarif biji pala Indonesia ke Uni Eropa. Secara singkat, posisi Indonesia sangat kuat sebagai produsen pala nomor 1 dunia dengan penguasaan pasar sekitar 75%. Namun, dominasi ini terbentur hambatan non-tarif di Uni Eropa. Masalah utamanya adalah isu keamanan pangan. Uni Eropa menetapkan batas residu aflatoksin yang sangat ketat, jauh di bawah standar nasional kita. Akibatnya, produk Indonesia sering terkena penolakan atau notifikasi dari RASFF yang tercatat ada 23 kasus pada 2018 hingga 2022. Dan sejak 2016, pala Indonesia bahkan terkena status special conditions yang mewajibkan pemeriksaan ekstra ketat di pelabuhan Eropa. Setelah itu, pada bab 3 membahas upaya Indonesia mengatasi hambatan ekspor biji pala ke Uni Eropa. Respon pemerintah terhadap hambatan tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah penguatan domestik, di mana pemerintah menerbitkan Permentan nomor 53 tahun 2018 dan mewajibkan health certificate sebagai syarat untuk memasuki Eropa. Dan di tingkat hulu atau tingkat produksi dilakukan pendampingan petani untuk mencegah jamur pada pala dari sejak panen. Yang kedua adalah diplomasi internasional, di mana Indonesia bergerak lewat jalur negosiasi dengan EU CEPA atau Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement dan memanfaatkan bantuan teknis melalui Arise Plus Indonesia untuk perbaikan infrastruktur. Selain itu, dilakukan nation branding melalui kampanye Indonesia Spice Up the World dan peningkatan promosi melalui ajang pameran dagang seperti Trade Expo Indonesia dan partisipasi Indonesia pada McFruit di Italia. Selanjutnya adalah penyebaran informasi regulasi teknis kepada eksportir melalui sistem INATRIMS. Dan yang terakhir adalah mendukung dengan memberi pendampingan bagi eksportir. Masuk ke inti pembahasan, yaitu analisis ITO. Yang pertama adalah input. Mengapa Indonesia melakukan diplomasi ini? Di drivers atau pendorong adanya kerugian ekspor dengan estimasi 0,45 juta dolar AS per tahun pada periode sebelumnya, lebih tepatnya 2014 hingga 2016, dan terjadi penurunan harga di tingkat petani domestik akibat masalah kualitas biji pala Indonesia. Kemudian untuk shapers atau modal dasar ataupun sumber daya, Indonesia memiliki bargaining power sebagai pemegang 75% pangsa global, dan Indonesia juga memiliki modal regulasi baru seperti Permentan nomor 53 tahun 2018 yang menjadi landasan perbaikan mutu. Kedua adalah tahap throughput. Di level internasional, diplomasi dijalankan melalui 4 aktivitas utama menurut Rivers dan Rewell, yaitu yang pertama adalah network activities and support business, di mana negosiasi dalam EU CEPA yang membahas hambatan non-tarif dan kerjasama teknis melalui program Arise Plus Indonesia. Ini adalah bantuan teknis dari Uni Eropa untuk membantu Indonesia memperbaiki infrastruktur kualitas dan standarisasi laboratorium agar sesuai dengan standar Uni Eropa. Selanjutnya adalah intelligence, di mana diseminasi informasi pasar melalui seminar Ditjenpen dan menggunakan sistem INATRIMS yang sekarang namanya adalah laman situ, agar eksportir tahu detail aturan teknis dari Uni Eropa. Dan selanjutnya adalah image campaigns, di mana Indonesia melakukan nation branding lewat kampanye Indonesia Spice Up the World dan partisipasi aktif di pameran dagang seperti Trade Expo Indonesia dan McFruit di Italia, yang tujuannya adalah mengubah citra Indonesia dari sekadar menjual komoditas rempah menjadi negara asal rempah yang berkualitas. Serta fasilitasi bisnis, contohnya adalah kunjungan Menteri Investasi ke Belanda atau ke tepatnya perusahaan Verstegen
spices and sauces untuk investasi hilirisasi di fak-fak. Yang ketiga adalah tahap output atau hasil dari semua upaya ini, di mana output ekonomi adalah regulasi yang, walaupun di tengah regulasi yang sangat ketat, Indonesia berhasil mempertahankan posisinya sebagai market leader. Dan Indonesia tetap menjadi pemasok utama di Jerman, lebih tepatnya 79% pangsa, dan di Belanda menguasai 55% pangsa. Ekspor sempat fluktuatif, namun nilai ekspor mencapai puncaknya pada tahun 2021 sebesar 198 juta dolar AS, dan selanjutnya adalah output politik, yaitu keberlanjutan ekspor ini krusial karena menopang mata pencaharian dan membuka lapangan kerja bagi 289.626 kepala keluarga petani pala di seluruh Indonesia pada data 2024. Dan berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa diplomasi komersial Indonesia terbukti efektif mempertahankan stabilitas ekspor pala ke Uni Eropa di tengah ketatnya hambatan non-tarif. Melalui strategi multilevel yang mensinergikan penguatan mutu domestik, yaitu regulasi dan sertifikasi, dengan diplomasi internasional seperti negosiasi, bantuan teknis dan nation branding, serta intelligence, Indonesia berhasil menjaga posisinya sebagai market leader sekaligus melindungi kesejahteraan petani nasional. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sosialisasi GAP atau GHP, yaitu Good Agricultural Practices and Good Handling Practices, harus lebih masif ke petani tradisional untuk menekan kadar aflatoksin sejak awal, dan kemudian branding di pameran internasional harus lebih konsisten di setiap tahunnya. Yang ketiga adalah perlunya diversifikasi produk agar Indonesia tidak hanya mengekspor biji mentah yang rentan isu kualitas. Baik, demikianlah presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.